Nah, teman-teman, apakah Anda punya harapan untuk sukses di sini? Maka harus ada hal berbeda yang kita perlu lakukan. Dan jangan kita menjadi orang gila di sini karena mengharapkan hasil yang berbeda jika yang dilakukan itu adalah tetap. Nah, kalau Anda mau sukses, maka kita perlu secara sengaja untuk merelakan diri kita untuk mau berubah. Dan untuk berubah itu ada harga yang harus dibayar. Seperti di film itu. Bisa jadi Anda dan saya itu dalam posisi yang sama. Kita ini hanya anak kecil, mekitik ya nggak punya kemampuan, mungkin tubuh anak itu ya dipastikan itu pasti tidak mampu memindahkan pohon besar yang nutupi jalan. Dan kita selama masih diikuti oleh orang-orang setia, kurcaci mungkin orang-orang setia di sekeliling kita yang levelnya sama dengan kita. Anda pasti punya tim setia bersama Anda hari ini. Nah, selama kita ini mau berjuang begitu keras, berteriak lebih lantang, maka apa yang Anda lakukan itu bisa menggerakkan orang-orang hebat yang masih ada di luaran sana. Karena mereka lah yang sebenarnya bisa memindahkan ini semuanya. Tetapi Anda yang menjadi momentum awalnya. Kita harus bersedia untuk menjadi yang terdepan. Meskipun ukuran bisnis kita hari ini masih terlalu kecil, teman-teman. Tapi saya percaya bahwa semua dari kita yang ingin mempunyai bisnis besar, itu pasti melalui jalan yang sama. Dari kecil dulu. Karena itulah kami tidak pernah melihat tim saya dari ukuran volume bisnisnya. Mau dia grupnya besar, mau dia grupnya kecil, yang membedakan adalah waktu yang kami alokasikan kepada dia, itu memang berbeda. Tetapi apa yang kami pahami dari mereka, itu tidak ada bedanya. Selama kita bisa melihat arah ini bersama-sama, kita bisa melihat adanya sebuah cahaya bersama-sama melalui usaha ini, maka kita bisa menolong banyak orang. Kita semua akan menemani Anda untuk menuju MDIT. Setidak-tidaknya saya di sini, kalau ini ada tim saya di sini, saya setidak-tidaknya akan siap menemani Anda untuk menjadi bintang 1 lah minimal. Jika Anda bisa lebih dari bintang 1, ya saya bersyukur. Jika semua yang di room ini, 100 orang ini hanya bisa jadi bintang 1 saja, pasti ada yang bisa di bintang 30 di sini. Ya enggak? Dan kita semua pasti akan turut bahagia kepada siapapun yang menjadi bintang. Mengapa sih? Karena Anda akan selalu menjadi bintang di hati mentor Anda. Kapanpun. Selama Anda masih mau berjuang bersama kami di sini. Anda mungkin perlu melakukan konsultasi lebih ketat ya. Setelah mempunyai goal yang jelas. Bagaimana kalau belum itu, bagaimana goal Anda itu bisa Anda capai. Itu Anda lakukan gitu. Ya. Setelah Anda menyadari bahwa Anda adalah bagian penting dari tim besar New Univision ini, maka ini juga penting tentang goal. Ya, gimana Anda melihatnya gitu? Bagaimana kalau goal itu belum ada, Pak? Gimana? Kayaknya saya tuh merasa hampa gitu loh, Pak, untuk menjalani masa depan saya gitu. Teman-teman, Anda hanya akan melihat jalan yang tidak berujung jika tidak punya sasaran yang tepat dan jelas selama kita berjalan. Nah, kalau Anda sudah tahu kondisi Anda hari ini itu seperti terasa hampa, tidak tahu apa yang Anda capai di bulan Juli dan sampai bulan Desember 2021, Anda sudah tahu solusinya dan Anda perlu mencari jalan keluarnya. Anda harus benahi di situ. Pak, bagaimana kalau tim BE saya? Itu state mentalnya itu nggak sama dengan saya. Apakah mereka itu bisa meraih impiannya? Ya, teman-teman, saya akan tunjukkan jalannya. Ya. Kalau Anda kepingin tim Anda itu bergerak, luar biasa hasilnya, seperti Anda, maka ini jalannya. Dan jalan itu hanya ada satu. Anda dan saya perlu naik pada level yang lebih tinggi agar Anda bisa menarik orang yang di bawah Anda. Jika posisi Anda di bawah, maka Anda tidak bisa menarik orang itu naik ke atas. Karena prinsip kepemimpinan itu adalah berawal dari sebuah teladan. Mungkin Anda bisa memperbaikinya dari unit ya. Mungkin unitnya yang sudah brodol, ayo diperbaiki. Mungkin dari jumlah kelebaran Anda sendiri yang harus ditambah. Mungkin dari mindset Anda sendiri yang harus diberesin. Atau mungkin ya dari apa yang Anda lakukan hari ini mungkin perlu diperbaiki.
Ada beberapa orang yang saya bimbing di unit saya atau mungkin di agensi saya. Itu beberapa bulan itu saya sedang menangani bagaimana cara dia berpikir. Dan tadi kita ada PP meeting bersama Pak Anderson dan Pak Jenik. Ini merupakan satu angin segar yang bagus sekali di mana kita diberikan satu metode wadah untuk mereka kita itu bisa bertumbuh bersama-sama, bukan hanya untuk main programmingnya diberesin, tapi ada kelas-kelas mentoringnya yang Anda nantikan. Nah, yang terakhir ya dari saya pernah baca bukunya Rich DeVos, yaitu di YouTube saya juga ada itu, tentang tahapan seseorang ketika memimpin bisnisnya. Tahap 1 itu adalah tahap yang namanya level visi dan semangat. Semangat, melihatnya itu penuh dengan luar biasa. Ya seakan-akan besok itu saya akan jadi MD-IT. Setiap orang presentasi sana sini. Nah, grup mulai besar, grupnya mulai besar, mulai bertumbuh, mulai banyak orang, mulai sibuk, mulai grup ini minta ini manajemen, ngasih training ini, John Wilwork di sini. Waktu kita itu padat, maka kita mulai masuk di level kedua, mulai manajemen. Nah, setelah mulai manajemen, nah di sini mulai jebakan muncul. Kita kelelahan, kita menjadi lupa untuk membangun bisnis kita sendiri. Nah, mulai grup itu mulai mengalami kembali ke aslinya mereka masing-masing. Ketika mereka nggak bertumbuh. Nah, karena skala yang kita lihat itu hanya orang-orang itu, malah kita pikir bisnisku nggak jalan ya. Nah, mulai langkah berikutnya, nah apa itu? Yaitu mengevaluasi perkembangan. Ini kok grup saya nggak jalan. Apa yang salah? Jangan-jangan yang salah adalah upline saya. Jangan-jangan yang salah itu adalah Alian. Dia kasih kebijakan, kasih produk yang mungkin bikin kita itu tidak berkembang. Jangan-jangan Univision-nya. Kenapa namanya itu kok ada New Univision? Kok nggak Old Univision gitu? Ya, semua disalahin. Ya. Saya pernah terjebak di fase itu waktu saya dulu di multi level marketing. Ya. Dan ketika saya menyalahkan si A, menyalahkan si B, itu justru yang muncul energi saya itu menjadi semakin melorot dan saya keluar dan saya berhenti dari bisnis itu. Ya. Nah, level yang keempat itu mulai ada hasil. Ya, level keempat itu mulai ada hasil, ada korban. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan itu ternyata ada aja kita temuin. Karena kalau kita mau nyari barang buruk ya, di mana aja itu ada. Coba lihat, cari orang yang sempurna yang Anda kenal, cari ono jeleknya, lah mesti ketemu. Secantik-cantiknya orang mesti ada jeleknya. Ya. Ganteng-gantengnya orang itu mesti ada jeleknya. Minimal kalau dia lagi tidur itu pasti jelek lah. Nah, ketika dia sudah mulai melihat ada korban, ada bukti, ada fakta, maka saran saya, marilah kita kembali ke level pertama, yaitu level visi dan impian. Kita perlu sedikit absurd gitu. Istilahnya rodok, saya belajar dari Pak Jenik. Kalau kita punya goal, yang penting punya goal nggak kena, kita naikkan goalnya. Ngejar mau jadi penghasilan 15 juta, nggak kena 15 juta, kita naikkan 20 juta. 20 juta nggak kena, kita naikkan 30 juta. Seperti itu. Karena ternyata perasaan kita ini akan memancar kepada orang lain. Nah, dan untuk mengatasi itu, agar Anda bisa kembali kepada level 1, dari level 1, 2, 3, 4 tadi untuk bisa kembali, maka Anda membutuhkan seseorang yang bisa mengawal tercapainya goal Anda. Siapa yang Anda akan siapkan untuk mengawal goal Anda di tahun 2021 ini sehingga bisa menjadi kenyataan? Downline Anda? Crossline Anda? Atau pasangan Anda yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini, atau upline Anda? Nah, kalau Anda memilih upline, maka apakah kita memahami peran upline kita itu begitu besar terhadap diri kita? Upline ya. Bagaimana kita memperlakukan beliau-beliau itu? Upline-upline kita itu. Apakah kita mungkin merasa, wah aku ini hebat, karena upline-ku nggak apa-apa. Ya bisa, kita memang bisa sukses di bisnis ini tanpa upline itu bisa. Banyak orang seperti itu. Tapi ketahuilah teman-teman, di sini kuncinya itu bukan sukses sendirian tanpa kebahagiaan. Saat Anda bermain bola sebagai pemain bola yang hebat, tapi tidak ada satupun orang yang menonton, tidak ada satupun orang yang bertepuk tangan, tidak ada orang yang meneriaki Anda, tidak ada orang yang jadi wasit, tidak ada orang yang mungkin maki-maki Anda, pertandingan itu tidak menarik. Justru itulah kita semua punya track masing-masing. Dan kami semua menjadi supporter Anda. Saya punya track di mana upline saya adalah supporter saya. Mari kita selesaikan track kita masing-masing di tahun ini. Ini ada video tambahan ya. Yang saya
senang nonton video ini, itu selalu mengingatkan saya kembali terhadap bagaimana saya melihat hidup saya di masa yang lalu. Nih, ayo. Ya, sabar. Aduh, wis ngleset. Tangi ngleset gurung mari. Repot wong ayu iki. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa engkau bila kita berdua, terasa sedih bila kita tidak berbeda. Didekati kotak bagai di mana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan. Nih, ayo. Ya, sabar. Kita sangat ingin bersama, oh. Tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama. Nah, teman-teman, pasangan Anda bisa jadi seperti sepatu Anda. Anda sepatu kanan, dia sepatu kiri. Saya sama Iwet itu karakternya bertolak belakang. Dia ke kanan, saya ke kiri. Tapi karena itulah kita bisa jalan. Mentor Anda boleh jadi pasangan sepatu Anda. Anda yang kiri, dia yang kanan. Dia yang cerdas, yang pintar, Anda yang beringas. Atau sebaliknya, Anda yang cerdas, upline Anda itu pokoknya hajar play, melayu terus gitu. Karena itulah kita ada di bisnis ini dengan segala macam kebinekaannya, perbedaannya, tapi itulah yang membuat kita ini akhirnya bisa mencapai sesuatu bersama-sama. Anda mungkin pernah kehilangan tim terbaik Anda, saya juga punya orang-orang hebat. Tapi yang perlu Anda ketahui, upline kita masih ada di sini. Upline Anda masih ada di sini. Saya nggak bisa membayangkan kalau upline saya itu udah ada. Ya, saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah mikir itu. Yang saya doakan adalah harus sehat, bahagia. Nah, ya saya kalau ngomongin mesti gitu. Sorry teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang bijaksana, yang mengerti budi baik orang lain, maka cara terbaik untuk membalas kebaikan orang lain kepada kita adalah kita berhasil di bisnis ini. Dan saya percaya upline kita pasti menginginkan satu hal, yaitu berhasil, bahagia bersama-sama. Terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa berhasil sukses melewati pandemi ini dengan sehat, selamat,
dan bisa capai impian kita yang terliar, yang belum tercapai di tahun ini, di tahun 2022. Dan Tuhan pasti selalu bersama kita. Tuhan pasti akan bersama orang-orang yang sabar. Karena Anda sudah dianugerahi orang-orang terbaik. Anda diberi orang-orang yang cukup untuk membuat kita menjadi yang terbesar yang bisa Anda capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.